itu masih merasakan sakitnya itu mungkin beberapa Gini Kang hari. Wetan, aku nggak setuju Kang. Kalau sama Belum dihitan, didoakan dulu Bang, didoakan dulu sebelum dihitan. Enggak, gini Bung. Kalau Obo masyir, obo masyir lana, obo masyir, obo masyir lana, obo madoana, obo makurbana, obo mahako, obo masyahmat wala ali syahmat, bisa merakin tikit korip di basir, ya rati ya hadibadu. Amin kan sama Kibin nih kan. Alhamdulillah hurufil alamin. Ya hayya Aba masahmat wala ali swahmat bisa merakim sing duwe paring suki Zuki pengamalage asyhadu anna lisalam aba waras alhamdulillah bersyukurillah wa namatillah kasih kenikmatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para saudara-saudara aba selamat dikuyum aba masahmat wala li swahmat bisa merabsir lana doana kulubana aba ma alam tanah aba ma alam tanah aba masahmat wala ali swahmat laut aman gunung aman asyhadu salam aba ma anta salam aba masahmat wala ali swahmat. aman, gunung aman. Enggak, aku mau nangkepi tadi yang Kibin ini ya. Bung Wetan tadi mau apa itu nyamperin Kabib-kabib itu yang mau dibuka paksa itu kayaknya suatu pelecehan Kang. Nanti dia enggak mau, aku enggak mau digini, aku enggak mau digini, gitu, Kang. Nah, kalau dipaksa, aku enggak mau digini, dipaksa jadi mau cari nih. Kalau enggak kontol Omar aja, kalau dia turun dari pesawat yang kita tarik aja sarungnya ya kan. Kontol Omar bin anjing itu ya kan. Karena di Yaman sana nggak ada tukang sunat kawan-kawan. Kalau sunatnya tuh pakai batu di sana itu. Ya. Pasti dia berontak nanti kalau di monggo. Ya kalau disamperin buka paksa paling dia lari ke Waalaikumsalam Bang Mahfud. alasannya mau keluar negeri begitu. Makanya jangan ngomong-ngomong dulu, datengin aja begitu. Kalau Kibinnya kita suruh kayak mana ya kan? Kibinnya kita suruh tengok kontol anjing Lutfi itu ya kan. Kayak itu wali medsos itu Yatno itu ya kan. Suruh cek dulu. Dia gak berani kalau Kibinnya kan. Takut Kalau kualat. Kibinnya gak berani. Memang Kibin dia takut kualat dia. Jadi kita Ini- edukasi supaya mereka jangan takut gitu. Balawi ini kebuka semua sudah. Nyampe ke burung-burungnya saja ini dibahas. Memang udah Ya, kayak ini gitu sekarang. juga Habibanya pun sampai PP Habibanya yang dibahas ya kan. Yang enggak tadi itu ada mantannya Kabib itu, aduh itu mah udah ini berarti udah pernah diparkirin Pusu itu tempat parkirannya itu. Kang siapa? Kang Asep tadi kah? Pengikut anjing tarim pucuk harum. Gak ada nyali naik anjing. Ini Bang Paku, saya izin turun dulu mau nganterin anak sekolah ya. Mau nganterin anak sekolah. Saya izin turun dulu Bang Paku. Semuanya. Ini mau ke sekolah anak saya dulu ya. Siap Bang, siap. Ya Bang. Naik Cuk. Cuk, Jancuk. Mana Jancuk tadi? Cuma lewat ternyata.
Assalamualaikum. Jaringan jelek Kang, maaf. Waalaikumsalam. Siap, siap, siap. Habis ini kawan-kawan, kalau babi lawi mati itu seharusnya nggak dikubur di kuburan Islam campur sama kita kawan-kawan. Seharusnya dilainkan mereka itu. Jangan. Isti gulung aja dimasukin apa gitu, dipak gitu loh. Enggak, biasanya kuburan babi lawi itu digantung mereka tuh, nggak dikubur di tanah mereka. Biasanya digantung mereka tuh kuburannya. Dikremasi ya, dikremasi. Nah, dikremasi boleh. Kalau di tanah jelas ditolak. Iya betul lah, digantung di pohon itu yang listrik ya kan, digantung-gantung aja kuburan mereka itu seharusnya. Gantung-gantung kayak gantung budak ya, di Gresik ya. Dibuntal pakai gelangsing ya. Dipak ya kan. Ya dibuntal sama sorbannya itu ya kan, dibuntal sama sorban dia tuh ya kan. Nah, digulung-gulung, digantung aja ya kan kalau mati dia itu ya kan. Itu aja, tapi dikencingin dulu kawan-kawan, sebelum digantung, dikencingin dulu bangkainya ya kan. Baru digantung. Kipinnya langka Kang Alif. Ini banyak kipin tuh nggak berani datang dia. Kalau kipinnya mati kita bakar aja kawan-kawan kalau kipin mati. Siap tumpahkan darah. Siap tumpahkan darah. Nanti dibicara. Darah. Nah, cuma di sini aja ngomong. Di penjara. Siap. Dibunuh. Ditembak. Ditembak. Tembak. Istri kalian jadi janda. Anak kalian jadi yatim. Siap. Siap hancur Indonesia. Siap hancur Indonesia. Kapan berangkatnya? Sok-sokan. Kapan berangkatnya? Bentuk barisan serang istana. Taek. Bacot aja. Itu kipin yang baru minum sumur batu ya kan, udah sebulan, udah sehari 2 hari nanti luntur itu apanya kan. Kemarin sosokan garang, sekarang ciut kayak baru sadar nanti. Kecelup comberan. Nanti kipinnya sendiri mentungin dia kan kayak gitu ya kan. Licik aja udah kehilangan taringnya itu. Siap mati demi Habib. Siap hancur demi Habib. Sekarang kipin sama mantan kipin aja banyakan mantan kipin ya. Sekarang kok justru kita yang lebih sadis skornya, mereka kemana? Udah nggak punya taring nggak? Kemarin kayak orang paling sok jago. Nanti ya mulanya itu kawan-kawan kita edukasi kipin-kipin ini supaya mereka ada spirit gitu ya kan, supaya mereka ada selera gitu ya kan, ngelonin Habibah itu kan kayak gitu ya kan kawan-kawan, supaya doyan mereka, jangan takut kualat kipin-kipin itu ya kan. Sekarang karomanya babi lawi udah luntur kan kayak gitu, tiap hari dimaki-maki. Ya dari dulu dari 24 jam. Rumahnya Pak Lawi itu dari dulu nggak ada. Bukannya luntur, memang nggak ada kok. Saya itu sudah dari 2015 itu praproksi di YouTube, di FB sama FPI itu waktu arogannya FPI itu kan. Lah modalku itu kan sebelum ada tesis, jadi aku nggak tahu mereka itu dia Nabi asli atau bukan. Nah, modalku itu cuma logika saja, bagaimana mungkin keturunan Said Hasan dan Hussein memberi nama Ubaidillah yang telah membunuh kakeknya, itu saja. Ya ini, itu kan. Ya cuma itu modalku itu perang dengan mereka ini. Itu kan mustahil. Karena sampai saat ini kan belum ada orang yang memberikan nama Ibnu Muljam. Ayo ada nggak Ibnu Muljam? Nggak ada orang kalau aku dari dulu Kang udah tahu Kang, Balawi itu lebih haram dari babi Kang. Nah, kalau aku udah tahu dari dulu, aku nggak pernah jadi kibin. Mulanya ku haramkan mereka itu.
Karena lebih haram dari babi mereka tuh, 2 kali haramnya dia. Jangankan kita sentuh ya, kita dekat aja haram. Begitu kawan-kawan. Ngenes soalnya dia. Mau ngalor nggak bisa, gitu nggak bisa. Ini udah kelabakan dia. Mau ngelawan, kekuatan nggak seberapa, cuman seupil. Mubahalah sudah diharamkan, banyak yang modar. Dawir juga. Jadi kalau kita maki-maki setiap hari kawan-kawan ya, kalau kita maki-maki setiap hari ya, bisa-bisa dia mati berdiri kawan-kawan. Berdiri, dia matinya berdiri nanti. Mau sholawatan takut kayak kemarin digerobokkan. Nah bingung dia ini. Begitu. Mau kembali lagi. Bisa-bisa batu koral. Gengsi. Bisa-bisa jadi Gitu. ketawaan di jalan-jalan ya. Kalau jalan bisa jadi ketawaan Pak Bilal. Betul Kang Mahfud. Nggih. Gitu. Memang harus dihinakan, dicela, dicaci maki. Insya Allah berkah. Pahala kan. Kalau kita tuh kalau nampak mereka tuh nampak babi lau itu lempar aja sama telur busuk kan kayak gitu ya kan. Nah, 1 telur busuk 1 pahala. Kan gitu aja. Kalau 20 telur busuk 20 pahalanya. Itu tadi katanya kan ada toko yang namanya Al-Adad, Al-Habsi itu kan, biarin itu. Kita kan sedang memboikot mereka. Ya malah memperjelas itu. Kita tidak beli di toko itu saja. Gak usah anarkis. Belum waktunya soalnya. Ya jangan dibeli barangan-barangan mereka saudara-saudara, haram, jangan dibeli. Nah, biar kibin-kibinnya itu aja yang apa ya kan. Kita masyarakat awam ini jangan beli, gitu aja. Jangan dibeli, haram. Nah, gitu aja lah kawan-kawan. Oke, bagus, mantap. Assalamualaikum Kang Kamandano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamandanu masih hidup ternyata kamu ya. Cong bajil. Silakan Kang Kamandano. Kamu di framing apa dengan Burhan? No. Aduh, kok ini terus ya? Apa karena dingin itu ya? Bahaya. Kamu dengan Burhan? Ma. Sekarang yang di framing oleh Burhan Demak itu Kamandanu. Nah, itu loh masalahnya. Mau tanya ke kamu. Mau bodo amat, saya di framing mau diapain juga bodo amat. Mau pikirin. Mau di framing model apa? Kemarin kamu naik ke roomnya. Undang-undang ITE. Mau dipenjara, ditangkap. Mau ditangkap, penjara kok model framingan. Mereka itu punya hutang sama saya. Katanya punya bukti Alawi cucu Nabi. Mau ditunjukkan mana? Sampai hari ini nggak ada. Nah itu pantasnya diapain itu Kang? Ya
kalau mau laporin aja nggak apa-apa. Malah justru nanti ketika dibuktikan itu ya kita jadi tahu semua. Sekarang kan udah tahu keturunannya Babilawi, kok dia masih ngotot gitu loh. Seharusnya dia kan berterima kasih sama kita ya kan. Udah tahu leluhurnya kan kayak gitu kan. Tadinya kan belum tahu leluhurnya. Rizik aja pun nggak tahu leluhurnya ya kan. Ada kita ini kan kita semua edukasi tahu semua leluhurnya Babilawi dari Celeng lah, dari Ababi lah, kan udah tahu leluhur mereka gitu. Seharusnya bersyukur mereka gitu loh. Kalau di framing itu sebagai dasar untuk pelaporan ya silakan aja sekuat apa memframingnya kan. Katanya punya bukti mau ditunjukkan, mana mereka berjanji kok, ketika janjinya ditagih malah begitu. Malah mana tiap hari dimaki-maki ya kan. Nominalnya kan PA namanya. Sedangkan tidur aja nggak bisa, kayak mana mau mimpi ya kan. Nah, buktinya kan dari mimpi mereka itu. Mimpi dulu rame-rame ya kan. Nah, tidur rame-rame ya kan. Tapi mereka sekarang kan nggak bisa tidur. Pantas saja dia mengharamkan tes DNA. Tiap hari dimaki-maki ya kan, nggak bisa Ternyata tidur mungkin ya. ini jawabannya. Ini beneran cucu Nabi, bukan anak cucu iblis. Orang Dayu saja itu di framing kemana-mana, tenang aja ya Yus ya. Nggak mempan. Kalau etis yang di framing ya Yus. Tidak Etis yang di framing. gentar, tidak goyah. Silakan di framing. Nggak bakalan mundur satu jengkal pun ya Yus ya. Ya framingnya udah basi. Apa? Nggak ada ceritanya itu buat mundur mengakui mereka, nggak ada. Yang kita lawan ini dajjal, sebenarnya itu dajjal, jadi kita nggak usah takut lah. Ya sekarang kita lihat aja prosesnya ya kan. Sekarang kan kita lagi berproses. Loh, kabur Kamandano. Kamandano sweeping lah itu dia itu. Buru babi ya kan. Aku pun kalau nggak mampir ke sini pun buru babi juga aku, kawan-kawan. Kita masukin aja kandang-kandang babi itu ya kan. Begitu aja. Ada tadi saya masuk roomnya siapa itu Pak Zero, nggak dinaik-naikin. Ya iya itu Kibin nggak lulus lontang lantung ya kan. Jadi apa? Jadi dukun ya kan. Jadi dukun buat pengobatan tipu-tipu. Sama kayak itu Yatno itu, buat pengobatan tipu-tipu ya kan. Sekarang Kibin itu profesinya berubah dia. Ya mulanya itu kawan-kawan, Kibin itu yang lontang lantung di komal-komal ini, Kibin nggak lulus kawan-kawan. Kan aku bilang nggak lulus ini. Jadinya lontang lantung mereka ya kan, jadi tim hore ya kan. Boy, kenapa sekarang nggak pernah live, Boy? Lab, punya baru. Ada selalu Cambo itu.
akunnya baru. Banyak yang Enggak, aku kalau nggak ada di sini kawan-kawan, aku di YouTube kawan-kawan. Kalau hari Minggu tuh di YouTube mereka tuh banyak live streamingnya. Ya kita dua-dua ya kan, dua platform kita masukin ya kan. Di YouTube, di TikTok ya kan, acak-acak aja ya kan. Itu aja kawan-kawan. Jadi seimbang dia, rata dia. Jadi pahalanya sama dia kan kayak gitu. Nah, dapat pahalanya sama dia. Itu aja kawan-kawan. Kalau aku nggak ada di sini ya berarti aku di YouTube gitu aja. Kalau udah ada keinginan aku mau maki-maki Balawi, mau mencari berkah ya aku masuk di TikTok juga. Kayak gitu kawan-kawan. Karena di TikTok ini banyak berkahnya dia. Semakin banyak kita maki ya kan, babi lawi semakin banyak dia berkahnya kawan-kawan. Gitu kawan-kawan. Jadi jangan ragu, jangan bimbang kalau untuk memaki-maki babi lawi itu kawan-kawan. Harus diperbanyak maki-makinya. Karena maki-maki kita itu seperti doa. Itu juga babi lawi memaki kita ya kan, babi lawi itu kan. Nah, tapi makin mereka tuh laknat buat mereka, begitu kawan-kawan. Kalau kita berpahala, kalau mereka tuh memaki kita, laknat buat mereka, ajab buat mereka, begitu. Kita lihat-lihat aja ya kan. Kebalikannya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kita edukasi supaya Kibin ini kita balik otaknya Kibin ini kita balik ya kan, kayak gitu. Karena otaknya Kibin ini kebalik dia. Jadi harus kita balikkan lagi otaknya Kibin. Ya karena waktu dulu, waktu lahir itu yang dipendam itu bukan ari-arinya, tapi bayinya. Jadi yang hidup ini ya ari-arinya. Makanya kewajiban kita itu mengubur mereka. Ini yang hidup ini ari-arinya kan, harusnya dikubur. Betul juga ya kan. Makanya otaknya kebalik. Itu mungkin mamanya nyesel tuh, mungkin lahirkan dia tuh ya, melahirkan Kibin tuh ya. Nyesel nggak tuh mamanya? Narasi dulu ya. Seharusnya Balawi itu untuk meneguhkan haknya sebagai cucunya Nabi, mengakui sebagai zuriat Nabi. Seharusnya dia itu kan minta isbat narkoba ke Irak, ke Maroko, ke Jordan. Nah, itu kan sudah direstui, pasti direstui kalau sana ya. Tapi Pak Ali nggak mau dia memasukkan isbatnya narkoba ke sana. Kan berarti ditolak. Ditolak. Sudah pasti itu. Ya, pasti ditolak karena bukan duriatnya. Nah, mau nggak mau ya dia seperti apa? Ya seperti di Mesir itu pernah menjajah sebagai mengaku cucu Nabi, mereka menguasai Mesir 270 tahun. Ya waspadalah kita sebagai bangsa Indonesia, jangan disepertikan Mesir waktu era Fatimiyah. Dia mengakui sebagai duriat Nabi dari Hussein. Aku nyimak sambil kerja kawan-kawan ya. Silakanlah dilanjut. Aku terus nyimak. Oke, lanjut. Siap, Bang. Dan ketika kita itu menanyakan, coba tunjukkan isbat nasab dari narkoba, itu mereka akan menjawab begini, coba tunjukkan narkoba mana yang membatalkan nasab Balawi. Loh, itu pertanyaan itu. Ketika aku masuk di roomnya MC itu kan, aku bilang gini, kalian percaya tidak MC ini istriku? Alisan itu bilang, saya percaya. Terus ada yang nggak percaya, itu kan komalnya penuh. Nah ini kan, terus kenapa kan Ali gini bilang gitu? Lah inilah kegoblokanmu, mempercayai seseorang yang mengaku-ngaku tapi kamu tidak mempertanyakan buktinya. Itu goblokmu itu di situ Alisan kan gitu. Nah terus ini Pram aku nggak percaya gitu kan. Ya udah kamu kalau nggak percaya ya Wahabi. Nah ketika mereka itu ada yang menanyakan, coba tunjukkan bukti akte nikahmu, ayo. Lah aku jawab gini, coba tunjukkan kau amanah yang membatalkan pernikahanku dengan MC, ayo.
Gitu kan. Ya. Akhirnya kan mereka itu cuma bisanya mencaci ini itu ini sangi karena dengar suaranya MC, ya begitulah Balawi. Aku bilang gitu. Ya cuma gitu aja lah. Kita membolak-balikkan narasi mereka. Karena kesombongan, karena pendusta, karena pembelokan, dia dihina-hina sekarang, dihina-hina di dunia, apalagi di akhiratnya nanti. Kasihan juga mereka, dirasakan sendiri sama pengikut-pengikutnya, dan mereka orang-orang kaum-kaum yang selalu mendusta-dustakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma sama Rokim Tot. Doa tadi lucu amat-amat. Oh taman, gunung aman. Asik Golio. Tapi begini Bang Idris, kadang mereka lucu juga ya. Memang mereka tuh selalu lucu. Kita membahas nasabnya Rasulullah, kok mereka balik menanyakan nasab saya. Mana silsilah kamu, kan itu bodoh sekali tuh. Iya itu loh, keluar dari konteks. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu kita tampung dulu, nanti kita balikkan itu. Ya itu mah udah biasa Bang Saroni. Mereka itu kalau bernarasi itu nggak berpikir tentang pemahaman, mereka itu berpikirnya tentang kemenangan. Walaupun ngomong ngalur ngidul, yang penting menang. Dan pola berbicara mereka pun lebih pada intimidasi verbal, artinya melakukan penekanan dengan cara ngebentak gitu kan, terus bersuara keras gitu. Ya kalau bagi orang-orang yang belum terbiasa dengan hal itu, mungkin itu akan mendownkan kita punya nyali. Tapi buat kita yang sudah terbiasa mah kayak begitu sampah gitu loh. Iya, artinya ya itu mah receh lah udah gitu loh. Biasanya orang-orang yang gede bacot begitu nyalinya kecil Bang gitu loh. Orang-orang yang nyalinya banget itu masuk ke rumah mereka tuh hampir tiap hari, satu kali. Orang-orang yang nyalinya besar itu biasanya lebih ke pendiam, tapi dia berpikir otaknya gitu loh. Otaknya akan ribut gitu loh, berpikir bagaimana polanya Pak. Kalau orang yang udah bacotnya banyak gitu, dia bukan orang-orang yang berpikir gitu loh. Gitu biasa. Jadi kalau misalkan bicara begitu mah kita mah udah paham Bang. Jadi artinya apa ya, mereka tuh kita ini masih, kalau menurut pendapat saya ya, ini maaf kalau misalkan saya salah atau berlebih ya, kita itu masih dalam berbicara itu masih masuk ke pola pemahaman supaya mereka tuh paham kita berdasarkan bukti, fakta, peristiwa yang ada gitu loh. Tetapi kalau kita dengarkan segala macam bentuk narasi mereka tidak butuh pemahaman Bang. Mereka cuma butuh menang. Mereka pengen butuh agar kita terlihat bodoh. Setiap kita salah dalam berucap, itu akan jadi framing buat mereka gitu loh. Apalagi kalau sampai kita kelihatan gugup, udah dibantai. Makanya jangan pernah lemah sama mereka. Kita berbicara, kita lemah sama mereka itu kita jadi ajang gitu loh. Jadi ajang untuk dibantai gitu loh. Makanya kita udah nggak berhenti lah untuk bersikap lemah gitu loh, maksudnya gitu loh teman-teman. Harus dilawan, jangan hanya lembek, kalian semakin direndahkan. Lawan. Setuju Bang Daus, bener Bang Daus kayak begitu. Lebih melawan tuh. Enggak, kadang-kadang ya kita ya, terutama ya orang-orang di Pulau Jawa ini yang kita tahu lah ya, selalu berpikir tentang etika, norma gitu kan, adat istiadat, tempo selero gitu.
sepertinya hal-hal seperti itu perlu untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini gitu loh. Karena kalau kita lihat, kita ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang memang tidak mengerti yang namanya empati dan simpati. Setiap kali kita berupaya untuk mengalah, untuk menang, itu akan jadi upaya mereka untuk menindas. Karena mereka akan berpikir mengalahnya kita itu dianggap kita lemah. Gitu loh. Dan setiap yang lemah itu wajib untuk ditindas. Sampai kapan kita mau terima penindasan ini gitu loh. Iya, jangan sampai ini pakai prinsip apa sing waras ngalah. Nah, betul Bang Itis. Lama-lama nanti dikuasai orang gendeng-gendeng ini. Ya Balawi ini, jangan sampai kita itu ngalah. Tapi mereka itu suka menggunakan kata-kata yang sifatnya itu loh, intimidasi verbal seperti kata-kata ngebentak, terus teriak-teriak, terus istilahnya nyerocos, terus apa ya istilahnya menggunakan kata-kata dengan sound yang tinggi gitu. Nah itu kan suka melemahkan nyali gitu loh Bang Itis. Gimana ngatasinnya Bang Itis? Ya itu dilawan cipung aja kalau itu. Sama-sama perang soundcard. Kalau kita bersuara ya percuma, nggak didengar, nggak kedengaran. Tenggelam suara kita. Ya, kalau ada yang ngeyel dengan suara panggilan Kemarin saya. masuk room mereka ya udah tak nyalain power metal saja. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bang Dawis. Ya. Ya kalau soal ngotot-ngototan kenceng-kencengan suara panggilin saya. Kalau soal rekaman-rekaman video-video caci makian mereka panggilin saya. Saya punya semua makian mereka itu. Ya. Waktu aku masuk di roomnya Burhan Demak itu kan, kamu mukibin apa mukimat? Saya mukibin, gitu kan. Nanti kan kalau ngaku mukimat, on cam, mukimat harus on cam di sini. Oh, gitu. Makanya saya ngaku mukibin. Saya ini setuju dengan temanya ini, mukimat anti Zionis itu wah betul sekali itu. Dimana Zionis ini kan suka ngaku-ngaku zuriat Nabi tanpa bukti kan. Ketika kita minta bukti malah dipersekusi, itulah Zionis. Zionis ini suka memalsukan sejarah negara orang, padahal dia itu imigran. Suka bikin makam-makam palsu agar bisa menguasai daerah setempat. Lalu keliling ke rumah-rumah kiai untuk dawir, minta duit, minta bini, minta dimuliakan, ada juga yang ngembat bini pengikutnya sendiri. Itu sifat-sifat Zionis itu. Dan ajaran-ajaran Zionis ini suka bersifat halusinasi, seperti barang siapa yang di dalam tenggorokannya masih ada bekas kopi, maka ada kolal jannah. Nah itu langsung ditendang, saudara-saudara. Terindikasi mukimat, mukimat. Kalau di Burhan saya mah udah nggak bisa. Ini sudah bisa naik ini. Kang Saroni kemarin sore. Oh ya alhamdulillah. Gerilya lagi kita. Gerilya lagi. Iya. Gerilya saya habis dari room Kabib sama Kibin tadi 3 room. Hasilnya ditendang. Ganti lagi profilnya Kang Mubarok biar dinaikkan di room-room Kibit. Iya emang. Fotonya kan, namanya. Men kadang-kadang kalau udah ini suruh on cam. Udah on cam udah wah ini si Jati turunin. Ketakutan kalau udah on cam. Kemarin itu Bang Dan itu kan dikeroyok itu Bang Dan itu kan. Saya multi dulu lama ndak dinaikin. Berapa kalah. Itu tadi
Bang Mubarok bagaimana itu orang yang sosokan mau ngelaporin Bang Mubarok ke Abuya Uci. Oh itu yang kemarin mempermasalahkan itu ya. Iya tadi ada. Tadi saya di roomnya Buran gitu. Terus Iya, dia bawa-bawa. si Kak itu gayanya tengil banget tuh orangnya. Wow, udah Caki, ya. selangit udah. Orang kira pak aja di situ. Waduh, udah jadi dia yang paling pintar itu. Merasa dirinya paling pintar. Iya, padahal dengan logika saja itu kan sudah tidak masuk akal ya. Ketika mau mempertahankan nasab palsunya itu sudah tidak logis sebetulnya. Wong dari DNA saja sudah jelas-jelas mereka itu bukan bangsa Arab. Dari logika saja sudah jelas bahwa Usman bin Yahya itu antek Belanda. Oh masih ngoyel ngotot. Ya udah fake itu, udah tak terbantahkan itu. Ya mereka udah kehabisan cara ya. Cara satu-satunya ya cuma defensif udah. Walaupun salah, tidak masuk akal, udah mereka bela. itu kayak tadi ya memfitnah Bang Mubarok atau bagaimana itu? Jadi dia mengaku bahwa dia istilahnya murid Abuya juga gitu loh, dan bilang bahwa Abuya cuma ikut-ikutan doang. Iya, jadi saya itu memang dari sebelum Buya Uci di situ ya almarhumlah itu ngajar di Cilongok. Saya udah ngaji sama almarhum Yai Sepuh, yaitu Buya Dimyati, orang tua dari Buya Uci Tertusi gitu kan. Nah kemudian saya kan ngelanjutin terus gitu sampai ke Buya Uci. Terakhir itu saya itu ngajinya dulu di Buya Uci itu malam Selasa sama malam Jumat, itu jam 12 malam ngajinya, kitabnya Ihya Ulumuddin sama Hikam gitu. Nah karena mungkin saya berbeda nih, dia bilang itu, dia pikir Abah Uci itu mu'ibin gitu kan, kemudian nggak pernah gitu ngomong-ngomong nasab gitu kan. Sementara saya menurut mereka mengaku muridnya Buya Uci, tapi berbeda pandangan dengan Buya Uci gitu menurut mereka. Ya saya tanya kapan Buya Uci mengisbat nasab Baklawi. Terus selama saya ngaji di Buya Uci itu nggak ada yang ngomongin atau mempelajari nasab, saya gituin. Iya, terus tadi dia kan bilang bahwa Abuya Uci udah mengisbat nasab Baklawi, itu gimana sebetulnya? Ya itu dari ceramah Abah Uci. Kan Abah Uci itu kan ya sentral kan di sini. Nggak mungkin lah dia itu istilahnya membeda-bedakan. Jadi semua memang berjamaahnya juga ada juga yang Habib itu yang saya kenal dekat itu sama Habib Rojak. Kemudian Habib Umar almarhum. Nah sebenarnya ini Cilongok juga ini sasaran tadinya buat Babi Lupi. Nah berhubung di sana semua dari cucu-cucu para aulia yang di Tangerang ini masih pada ada, jadi mereka nggak bisa petani sia di sana. Bahkan si Hani juga pernah di sana, si Hani. Itu nggak bisa dia. Menjajaki ya petani. Iya. Kapan Babi Lupi itu datang ke Cilongok? Dia malam datangnya jam 1, jam 2 gitu. Dan itu saya berkomunikasi langsung dengan Almakburah Buya Uci. Yang saat itu kita masih husnujon gitu. Jangankan menghormati ya sifatnya kiai itu kan memang menghormati, walaupun yang dihadapi bajingan sekalipun ya tetap aja tetap kiai dihormati. Nah ini mereka ini salah pemahaman gitu. Jadi kalau saya gini, saya menghormati Kang Saroni, kemudian ini Kang Is ini ada masalah dengan Kang Saroni. Nah ketika saya tetap menghormati Kang Saroni, kan berarti kan Kang Is ini kan tidak terima gitu, karena saya masih menghormati Kang Saroni gitu kan sebagai teman gitu kan, atau sebagai saudara. Iya, yang jelas begini, itu kan modal satu-satunya yang mereka miliki. Itu modal satu-satunya mencatut nama-nama ulama-ulama pribumi. Iya. Itu modal satu-satunya.
jangan bawa-bawa ulama gitu kan, jangan bawa ulama terdahulu yang tidak ada kaitannya dengan polemik nasab ini. Kan polemik nasab ini kan 5 tahun sudah jelas, data-data sudah dikemukakan gitu kan. Ya tinggal kalian berpikir, dan kalau memang bisa membantah ya bantah dengan data lagi gitu. Bukan malah sekarang kalian nggak bisa bantah, kemudian kalian ngumpet di ketek ulama-ulama kami, ulama Nusantara terdahulu. Ya, mereka lupa dengan statementnya sendiri. Para Habib itu mengatakan, satu kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, lebih utama tuh 70 kepala kiai. Sekarang kok minta tolongnya kepada kiai? Udah kehabisan cara mereka. Jangankan menghormati ya, menatap mereka saja, menatap Habib itu dianggap sudah mengisbat mereka. Apalagi menghormat. Itu belum dapat tangan itu. Belum dapat tangan. Ya. Oh, taslim ini, taslim. Padahal yang jelas-jelas mengisbat itu kan Belanda ya. Yang memberi gelar Habib itu kan Belanda. Itu dari sejarah. Tapi tidak diakui oleh mereka seperti Aidit, Muso. Karena mereka itu terlibat PKI, maka tidak diakui. Coba kalau berhasil itu, waduh, dibangga-banggakan itu. Seperti Pangeran Diponegoro yang bukan Pahlawi diakui. Imam Bonjol. Tapi benar nggak sih mereka itu sebenarnya penghuni neraka? Kalau melihat ceramah-ceramah mereka seperti ini saya rasa mereka benar-benar penghuni neraka. Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan begini, nah itulah Allah subhanahu wa ta'ala tetap memperingati maulid Nabi sekalipun di neraka. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, man tarada bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis, tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi. Iya betul itu Pong. Berarti mereka itu penghuni neraka. Iya, di hadis dan riwayat dalam Al-Quran aja bisa kita bedakan mana surga, mana neraka. Nggak ada maulid di neraka, itu mereka mengada-adakan. Kalau kita melihat nubuah Rasulullah, itu yang tidak paham, tidak peka itu keterlaluan. Siapa dajjal-dajjal akhir zaman itu? Yang merendahkan Allah itu siapa? Yang merendahkan Nabi itu siapa? Yang merendahkan Nabi Khidir itu siapa? Bukan merendahkan Allah, Bang. Mengganti nama Allah dengan Habib siapa itu, Imam Al-Haddad. Iya, itu artinya namanya merendahkan Allah itu. Jadi nubuah Rasulullah itu sudah jelas bahwa dajjal-dajjal di akhir zaman ini adalah kelompok Babilawi, dajjal, penyesat umat. Musuh Islam itu bukan Buddha, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan. Mereka tidak bisa memusuhi kita, tapi Yahudi Askenazi yang menyusup dalam Islam untuk merusak Islam. Itu saya kira fakta yang lebih mendekati kebenaran. Kalau kita bicara tentang Dajjal ya memang ada kemiripan dari segi karakter, sifat. Ya, Dajjal itu kan pembohong, kemudian juga memberikan janji-janji manis, kemudian juga mengaku dirinya itu Tuhan, kemudian juga masukkan neraka. Matanya satu. Nah itu tadi. Ya matanya satu, ya, artinya satu tujuan. Konsepnya itu kan supaya kacamata kuda. Yang paling identik itu dari apa? Dari kata-kata Dajjal itu. Kata Dajjal itu kan artinya kan pembohong besar. Iya. Nah sekarang kita kaitkan dengan mereka. Mana ada gitu loh ceramah-ceramah mereka itu yang jujur. Gitu, semuanya kan bualan.
Nah, jadi begini loh Bang Mubarok. Sekarang ini kan kita tadi dengar ya bersama-sama betapa adab dan akhlak ulama-ulama kita gitu ya, yang menjaga perasaannya para habib gitu ya, sehingga akhirnya nggak enak untuk mengatakan bahwa mereka itu bukan juriah Nabi, tapi menggunakan kata-kata yang mungkin lebih membuat mereka seperti bermartabat gitu kan. Artinya secara tidak langsung ulama-ulama kita istilahnya menggunakan kata-kata yang bisa diterima begitu loh. Tetapi sekarang ini sepertinya zaman sudah meminta untuk hal ini diganti, dirubah gitu loh. Jadi kita lebih suka sekarang ini ulama itu jelas itu hitam-hitam putih-putih, bela-bela, berjuang-berjuang begitu loh. Nggak bisa lagi kayaknya kita ini meminta kepada ulama kita untuk bisa istilahnya menggunakan bahasa abu-abu begitu ya, yang artinya tidak menyakiti orang lain maksudnya, tetapi itu nanti kalau misalkan kita nggak enakan, ingat kita sedang berhadapan dengan pasukan Dajjal di sini, pembohong besar. Satu aja kata nggak enakan yang keluar dari kita itu bisa dijadikan dasar bagi mereka bahwa ulama ini adalah ulama yang membela mereka begitu loh. Cuman permasalahannya bisa nggak ya kita tuh menjelaskan kepada ulama-ulama kita pada saat ini bahwa zaman sudah berubah, tidak perlu lagi ada istilah nggak enakan, tidak perlu lagi ada istilah kasihan gitu ya. Udah langsung aja gitu loh. Karena apa? Kalau misalkan kita nggak enakan, kita istilahnya baik sama mereka, yang kita hadapi ini bukan manusia gitu loh. Ya, malah mereka malah jadi besar kepala mereka itu. Tapi mereka menganggap ini sebagai kelemahan. Nah, setiap kelemahan coba lihat. Siapapun orang-orang yang lemah ketika berdiskusi sama mereka pasti dibantai. Gitu loh. Tapi itu kalau kami itu kan pernah narasi begini ya, kalian itu tidak akan bisa merungkatkan nasab Alawi, sebab nasab Alawi ini paling soke di antara duriat-duriat lainnya. Terus aku bilang gini, ana khairum minhum. Ayo, perkataan siapa Mi? Ayo. Nggak tahu perkataan siapa itu loh. Itu perkataan siapa? Nggak tahu. Kamu goblok katanya ahli agama. Tapi anak khairum minhum aja nggak tahu perkataan siapa. Perkataan iblis. Memang mereka itu kan sifat-sifatnya iblis. Nggak tahu. Berlagak bodoh ya mereka ini. Nah itu dia, setiap kita berbuat baik sama mereka, itu bukan mereka anggap sebagai suatu empati-simpati yang kemudian dia akan berpikir untuk balas budi. Mereka akan menganggap ini sebagai kelemahan, dan kelemahan itu wajib ditindas buat mereka gitu loh. Nah coba kita lihat, perhatikan dalam komal-komal ketika berdiskusi sama mereka. Ketika misalkan kita lemah habis, kita dimaki-maki, di framing, terus kemudian dicaci. Tetapi coba kalau mereka kalah, aduh baterainya habis, sebentar ya ada tamu. Lesnya pinter aja gitu loh. Nah, jadi sudah jelas saya kira kawan-kawan, mereka itu dajjal. Mereka itu dajjal. Ya sebentar. Nah sekarang ini bisa nggak ya kita menjelaskan kepada ulama-ulama kita saat ini, jangan pernah ada kata abu-abu. Udah, misalkan kamu memang ulama afiliator, ulama keranjang kuning yang membela atau mempromosikan agama Balawi, ya bilang aja gitu loh. Tetapi kalau misalkan kamu nggak setuju, ya nggak setuju aja gitu loh. Jangan ada istilah nggak enakan. Bisa nggak kita menjelaskan ini kepada ulama kita saat ini gitu? Udah banyak kan Gelantrang, Ai Blantar. Udah banyak kiai kita yang keras, termasuk Agil Sirot, Kiai Mustamar Marjuki, terus Kiai siapa yang ketua PWI Jawa Timur itu keras terhadap mereka. Udah banyak. Sudah banyak dari kiai-kiai kita yang berbicara keras. Banyak yang enggak terkenal pun banyak ya di kampung-kampung menyuarakan. Intinya begini, kalau ada kiai yang masih membela Habib Alawi itu kita anggap pengkhianat mereka. Oke. Kalau yang masih abu-abu pertanyaannya. Kalau yang masih abu-abu itu hak mereka, Pak. Nggak apa-apa itu keyakinan mereka atau mereka punya alasan. Iya, alasannya sudah kita ketahui, karena akhlak, karena adab mereka sebagai orang yang berilmu, nggak mau menyakiti orang lain gitu loh. Itu kita sudah tahu alasannya gitu loh. Nah yang seperti ini maksud saya tadi, pertanyaan saya adalah, bisa nggak kita meyakinkan ulama yang dalam tanda kutip abu-abu ini
untuk lebih diperjelas sih sebetulnya kamu tuh mau bela Balawi atau enggak gitu loh. Kan Kalau saya pribadi, kiai yang diam atau yang abu-abu itu tidak masalah, tidak akan membahayakan. Yang membahayakan itu kiai yang masih membela. Itu yang membahayakan karena apa? Akan dianggap suatu kebenaran oleh kibin-kibinnya itu. Ya kalau yang kiai yang diam tidak membela itu ya bisa dimaklumi oleh kita, nggak apa-apa. Kalau memang mereka itu tidak mau berjuang gitu untuk menyelamatkan umat Islam, ya terserah itu nanti kan dengan Allah urusan. Tapi kalau ada kiai yang membela Habib itu kita anggap musuh dan kita anggap pengkhianat, siapapun itu. Karena dalam hal nasab ini tidak ada pilihan. Beda dengan terkait masalah akidah. Iya. Ijtihad beda. Kalau saya tadi sepaham sih dengan Bang Raja Wali tentang ulama yang sudah jelas ya, hitam dan putihnya ya. Ya setuju, yang hitam itu ya kita anggap pengkhianat aja, tapi yang putih ya kita tahu banyak yang sudah pada berjuang. Tapi yang abu-abu ini Bang, kalau saya tadi kan Abang bilang ya nggak apa-apa, tapi kalau buat saya yang abu-abu ini hanya karena keakhlakan yang mereka miliki, itu bisa menjadikan dasar bahwa mereka itu apa ya namanya diterima gitu loh oleh ulama tersebut gitu loh sebagai juriyah Nabi gitu loh. Padahal ulama abu-abu itu tidak bermaksud demikian, tetapi karena akhlak ya akhirnya mereka bisa jadikan dasar. Ingat yang kita hadapin ini pasukan Dajjal Bang. Iya betul. Itu kan nanti konsekuensinya ada pada dirinya sendiri. Nanti masyarakat yang akan menilai Pak. Kalau menurut saya. Karena ini sudah apa? Ini zaman apa namanya itu? Kalau bendu kalau tidak salah ya, kalau bahasa Jawa itu sudah apa? Seleksi antara hak yang dan batil. Kita sekarang dapat memilah atau mengetahui siapa kiai-kiai yang disebut oleh Nabi itu ulama-ulama su, itu kan kita sekarang paham. Iya, betul. Kita jadi paham ulama su, benar. Iya, karena ada konflik ini kita paham. Paham. Siapa ulama-ulama su, pengkhianat umat itu kan siapa? Iya, orang-orang yang bukannya menghidupkan agama, tapi orang-orang yang mencari hidup dari agama. Iya, justru membela kesesatan yang sudah jelas-jelas di depan mata kita. Betul. Ya. Kalau boleh saya tanya pendapatnya Bang Mubarok untuk ulama dalam kategori abu-abu ini bagaimana kira-kira? Atau dari Bang Ibu? Ya, oke. Saya menanggapi ya. Ya kita mungkin juga tahu ya mana yang memang ulama-ulama yang membela NKRI, yang membela marwah Rasulullah, itu juga dapat kita lihat, dan mana juga ulama-ulama yang berpihak pada kaum Ba'lawi ini juga itu bisa kita lihat, dan ada juga memang yang abu-abu. Nah untuk yang abu-abu ini kalau saya sih lebih kalau umpamanya saya ketemu gitu yang ulama abu-abu ini, ya lebih baik kita jas saja langsung gitu. Jas saja langsung, karena kenapa? Karena justru yang berbahaya ini yang begini, yang abu-abu gitu. Dan ini termasuk kepada golongan munafik gitu kan. Gitu. Kalau saya jas saja langsung. Jas saja langsung. Jadi ini beda pandangan antara saya, Bang Raja Wali, Bang Mubarok, ini udah beda pandangan. Iya, nggak apa-apa. Iya, tapi ini khusus yang abu-abu ya, untuk yang hitam dan putih kita satu jalan ya. Kalau saya masih menaruh husnudon lah gitu. Tapi memang dalam konteks peperangan narasi memang harus kita sikat juga gitu. Iya. Tapi kan kita tidak ada alasannya. Tuh. Kalau mereka membela Habib, itu kan kita ada alasannya. Kenapa? Karena mereka membela kesesatan, membela penipu, membela pendusta, kan seperti itu.
Ya, iya. Kalau Bang Itis gimana Bang Itis? Atau host Paku Bumi untuk masalah ulama yang abu-abu ini? Gini kan, masalah diskusi atau argumen ilmiah ini kan sudah lewat itu kan. Nah sekarang ini kan arahnya sudah jelas, arahnya itu maju. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata islah. Yang ada adalah maju untuk menggulung satu sama lain, maju untuk membasmi satu sama lain. Ini kan kebenaran. Ini ranahnya adalah kebenaran, benar atau salah, merdeka atau mati, bukan lagi baik atau buruk. Kalau masih baik atau buruk itu masih bersifat spektrum yang bisa ditawar-tawar. Tapi kalau kebenaran itu sudah bentuk hitam di atas putih atau hitam atau putih. Kalau tidak salah ya benar, tidak ada tawar-tawar lagi. Maka bagi mereka yang meyakini kebenaran, mereka akan terus berjuang sampai tuntas sehingga kebenaran itu akan terlihat dengan nyata, terang benderang, bukan abu-abu lagi. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya Pak Lawi itu batil nasabnya, itu pasti lenyap. Gitu. Tetapi itu Pak Lawi ya, Pak Lawi mendoktrin kibin-kibinnya pun membela kebenaran juga. Kayak mana itu Pak? Ya kan? Kibin-kibinnya itu menyatakan membela kebenaran juga. Ya begini, kalau kita bicara kebenaran, barometer kebenaran itu apa? Kan seperti itu. Barometer kebenaran itu betul. Kebenaran itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, itu betul. Tapi secara syariat kebenaran itu harus disertai bukti fakta. Itu baru ditemukan kebenaran. Nah, sekarang ini kan sudah ditemukan faktanya, buktinya bahwa mereka itu tidak pernah nasabnya tersambung. Lah ketika mereka mengaku kebenaran dari mana? Uang dituju diminta buktinya saja tidak bisa. Kan seperti itu. Terkait masalah Bang Itis tadi, saya sepakat bahwa kita tidak ada negosiasi dengan mereka. Kalau kita mau bernegosiasi dengan mereka, artinya menyerahkan anak cucu kita nanti kepada mereka. Karena mereka itu kaum yang licik, picik. Ketika dimaafkan, itu pasti akan membangun siasat-siasat baru. Strategi baru. Itu mereka. Maka tidak ada kata istilah perdamaian atau islah. Tidak ada. Bahkan kalau bisa kita usir mereka dari bumi Indonesia ini. Gitu. Ya, sedikit menanggapi dari Bang Kemboy. Ya, mereka juga menganggap bahwa mereka benar, betul. Nah, sekarang kita kaji gitu kan, kebenaran mereka atas dasar apa gitu kan. Karena ini ada istilah dalam berpikir itu yang dinamakan secara psikologis itu yang dinamakan logical fallacy. Artinya kenapa? Ya mereka berpikir tidak sesuai dengan standar kebenaran gitu kan. Kalau kita jelas, kenapa kita meyakini, kenapa kita percaya? Karena berdasarkan ilmu, data, dan fakta. Nah sementara mereka percaya itu hanya karena doktrin. Nah di sini sudah jelas. Berarti permasalahannya bukan pada kebenarannya bukan, tapi memang cara berpikir, dan ini bisa disebut dengan logical fallacy, artinya tidak sesuai dengan standar kebenaran. Itu kalau menurut saya. Dan ini yang kita bahaya laten itu kan yang kita harus waspada itu bukan hanya Pak Lawi loh, tapi ini turunan Yaman. Karena kita tracking ya, Abdullah bin Sabah orang Yaman yang berhasil memprovokasi masyarakat Madinah untuk memberontak pada kekhalifahan Utsman bin Affan, sehingga terbunuhnya Utsman bin Affan waktu itu. Pengikut Abdullah bin Sabah ini tidak menghormati kemuliaan Madinah, satu, tidak menghormati bulan puasa karena diserang pada saat bulan puasa, juga tidak menghormati orang yang tadarus Al-Quran. Waktu itu orang yang tadarus nggak peduli, langsung dibunuh. Nah, mereka itu semua dibantai. Nah, inilah kebiadaban dan bahayanya orang Yaman. Ya saya tidak rasis ya, ini fakta.
Mereka ini pandai berorasi, beretorika, dan menghasut masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah. Jadi kita itu harus memboikot segala yang berhubungan dengan Yaman, gitu saja. Bukan hanya Balawi, Al-Ijad, apapun sudah gitu.